Atau Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi atau siang atau malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotan saya sendiri Arya Kusuma, ada Muhammad Aiman Aldivi dan juga ada Asmi Alfaruk. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah kami dengan mata kuliah pemodelan matematika. Di sini kami mengambil judul pemodelan matematika dalam optimasi produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, apa sih sebenarnya alasan kita memilih topik ini? Nah, kami tuh memilih topik ini tuh terhadap optimasi produk karena hampir semua perusahaan atau ya pedagang gitu kan menghadapi masalah yang sama, yaitu sumber daya yang terbatas. Ya ada kayak bahan baku, tenaga kerja, waktu dan kapasitas mesin. Nah, di sisi lain juga perusahaan atau perorangan dan jenisnya itu kan tetap dituntut ya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, makanya kami di sini memilih masalah ini karena sangat menarik nih, karena dapat diselesaikan menggunakan mata kuliah yang sedang kami pelajari, yaitu pemodelan matematika, khususnya melalui program linear nih. Nah, dengan model matematika ini, perusahaan yang sebelumnya ada berdasarkan pikiran dapat diubah menjadi keputusan yang lebih rasional, sistematis, dan juga terukur. Nah, oleh karena itu kami ingin menunjukkan nih bahwa matematika ini bukan cuma teori di kelas saja, tapi juga banyaklah penerapannya di dalam dunia nyata seperti industri dan juga bisnis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke abstraknya nih teman-teman. Boleh di zoom, Mas Asmi, bentar. Nah, ini seperti yang udah saya jelasin ya. Penelitian ini kan membahas tentang penerapan pemodelan matematika nih dalam optimasi produksi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Nah, dalam dunia industri, hal ini sangat penting lah. Makanya oleh karena itu kita mengambil topik ini. Langsung aja masuk kita ke bab satu. Nah, sebelumnya mungkin rumusan ini dulu ya, apa pendahuluan dulu ya. Nah kan kita tahu ya dalam dunia industri modern setiap perusahaan harus mampu mengelola sumber dayanya secara efektif dan efisien. Ini yang sudah seperti saya bilang ya. Makanya kita butuh eh, pemodelan matematika ini. Nah jika jumlah produksinya terlalu banyak, perusahaan ini beresiko mengalami penumpukan barang. Nah sebaliknya, jika jumlah produksinya terlalu sedikit, perusahaan kehilangan peluang memperoleh keuntungan. Karena itu kita perlulah suatu metode yang mampu membantu menentukan jumlah produksi yang paling optimal. Makanya kita pakai model matematika. Ini ya sama aja ya, seperti saya udah jelasin tadi. Nah, mungkin langsung masuk ke rumusan masalah nih. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian kami ini punya tiga rumusan masalah utama. Yaitu satu, bagaimana membentuk model matematika untuk optimasi produk dalam menghasilkan keuntungan. Nah, yang kedua, bagaimana menentukan fungsi tujuan dan kendala dalam model optimasi produksi. Dan yang ketiga nih bisa dibaca sendiri teman-teman ya, yaitu bagaimana memperoleh solusi optimal dari model yang telah dibentuk. Nah, ketiga rumusan masalah ini yang membantu kita lah untuk membuat suatu proyek ini. Dan langsung lanjut masuk ke tujuan penelitian nih. Nah, tujuan kita sih apa sih sebenarnya? Kita punya tiga tujuan. Yang pertama, menyusun model matematika optimasi produksi menggunakan pendekatan program linear. Yang kedua, kita menentukan fungsi tujuan dan kendala dalam permasalahan produksi. Yang ketiga nih, hasilnya itu menentukan solusi optimal yang menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, ini tujuan akhir kita lah. Tujuan kita ada tiga. Mana paling penting itu ya menentukan solusi optimal lah agar keuntungan kita maksimum. Nah, apa sih manfaat penelitian kita nih? Nah, kalau secara teoritis ya, semoga penelitian kami ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemodel matematika, khususnya di bidang optimasi. Nah, kalau secara prakteknya, semoga dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam menentukan strategi produksi yang optimal, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan keuntungan perusahaan dapat meningkat. Nah, semoga juga teman-teman yang membaca dapat menggunakan metode yang kami bahas ini ya. Nah, mungkin itu saja dari bab satu. Ya, semoga kita dapat memahami lah bahwa penelitian ini berangkat dari permasalahan yang ada di industri yang kemudian diselesaikan menggunakan modal matematika, yaitu program linear. Nah, bab kedua ini mungkin dijelaskan oleh teman saya nih, yaitu Muhammad Eman Aldivi. Boleh, Mas Aiman? izin-izin saya akan menjelaskan ya tadi teman saya udah
jelaskan tentang bab satu. Selanjutnya ini masuk bab 2. Izinkan saya, Ismail Faruk, yang akan mempresentasikannya. Nah, pertama ini di bab 2 itu tentang metodologi penelitian yang kami gunakan di penelitian ini. Jadi, eh, di penelitian ini metode pengumpulan data yang kami gunakan itu menggunakan metode studi literatur, yang mana data dan segala informasi yang kami dapat dari berbagai sumber kayak buku, jurnal ilmiah, dan juga beberapa referensi akademik lainnya yang bahas tentang program linear dan penerapannya ke optimasi produksi. Nah, metode ini kita pilih karena emang lebih berfokus ke penyusulan mode matematika secara konseptual, bukan melakukan pengambilan data secara langsung di lapangan. Nih, selanjutnya kita masuk ke formulasi model. Nah, di bagian ini itu permasalahan optimasi produk kita buat ke dalam model matematika menggunakan pendekatan program linear. Jadi tahap pertama itu kita nentuin dulu variabel keputusan, yaitu jumlah masing-masing produk yang akan diproduksi. Lalu disusunlah fungsi tujuan, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan yang ditulis sebagai untuk seperti ini: Z sama dengan C1X1 tambah C2X2. Di mana X1-nya ini itu jumlah produk yang diproduksi, sedangkan C1 dan C2-nya itu keuntungan dari setiap unit produk. Nah, setelah fungsi tujuan tadi dapat, itu kami susun kendala-kendala yang menggambarkan ada keterbatasan sumber daya, kayak bahan baku, tenaga kerja, ataupun kapasitas mesin. Selain itu di sini ada syaratnya X1, X2 itu bahwa seluruh variabel putusan harus bernilai tidak negatif, mana nol atau lebih besar dari nol. Nah, selanjutnya ini ada metode analisis data. Nah, model yang telah diformulasikan tadi, kemudian kami analisis menggunakan teori program linear yang dilakukan dengan menentukan daerah visible atau yaitu daerah yang memenuhi seluruh kendala. Habis itu dicari solusi yang memberikan nilai maksimum pada fungsi tujuan tadi. Nah, dengan cara ini kita dapatkan kombinasi produksi yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode komputasi. Nah, di penelitian ini kami menggunakan metode grafik karena cuma memakai dua variabel keputusan. Nah, metode grafik itu digunakan untuk memudahkan visualisasi daerah visible sekaligus menentukan titik optimal. Jadi, walaupun pada kasus yang lebih kompleks, dapat menggunakan metode simplex atau software optimasi. Namun di penelitian ini kita cuma menggunakan metode grafik agar proses modelannya itu lebih mudah aja untuk dipahami. Nah, selanjutnya ini yang poin E, ada metode evaluasi kinerja model. Nah, di sini tuh ada evaluasi kita lakuin dengan ada tiga aspek pertama. Itu pertama ada kelayakan solusi atau feasibility, yaitu apakah solusi memenuhi semua batasan, lalu ada optimalitas, yaitu apakah solusi memberikan keuntungan maksimum, dan yang ketiga ada konsistensi model, yaitu kesesuaian antara model matematis dengan kondisi yang nyata. Nah, jadi dengan evaluasi tadi, model tuh nggak cuma benar secara matematis, tapi juga punya manfaat untuk ngebantu mengambil keputusan dalam produksi. Nah, selanjutnya masuk ke bab 3, itu hasil dan pembahasan. Jadi, dari model yang udah disusun di bab 2 tadi, kita dapatlah program linear yang dibuat dari fungsi tujuan dan beberapa kendala. Nah, dalam penelitian ini, bentar. Nah, di penelitian ini kita pakai contoh kasus dari
perusahaan yang produksi dua jenis produk, yaitu P1 dan juga P2. Nah, keuntungan unit P1 misalkan 40.000, sedangkan keuntungan unit P2 itu sebesar 30.000. Nah, fungsi tujuan yang ingin didapat untuk memaksimalkan keuntungan, jadi model matematikanya, jadi fungsi tujuan memaksimalkan Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 30.000 X2. Nah, habis itu ada dua kendala nih, yaitu keterbatasan kapasitas mesin A dan juga mesin B. Dan juga dan syarat jumlah produksi tidak boleh bernilai negatif. Misalnya digambarkan X2, X1, X2 lebih dari atau sama dengan nol. Nah, masuk ke pembahasan, yaitu di pembahasan pertama kita nentuin dulu daerah visibelnya. Ya, jadi daerah visibel itu himpunan seluruh solusi yang memenuhi semua kendala. Jadi untuk dapat daerah ini, masing-masing persamaan kendala itu digambarkan ke dalam grafik. Habis itu dicari titik potong terhadap sumbu koordinatnya dan juga titik perpotongan kedua garisnya. Nah, dari hasil perhitungan, kita dapatkan 4 titik pojok daerah visibelnya itu sini ada 0,0, 50,0, 40,20, dan juga 0,40. Nah, karena di program linear solusi optimal itu selalu ada di salah satu titik pojok, maka eh, kita bakal nguji seluruh titik-titik yang tadi itu. Oke, habis itu kita lanjut melakukan penentuan solusi optimal. Nah, nilai fungsi tadi itu di, dihitung di setiap titik pojoknya. Jadi, nah di sini terdapatkan hasil bahwa nilai terbesar itu terdapat di titik 40,20 yang memiliki keuntungan sebesar 2.200.000. Jadi agar keuntungan perusahaan itu menjadi maksimum, perusahaan itu sebaiknya memproduksi 40 unit produksi P1 dan juga 20 unit produk P2 setiap minggunya. Nah, selanjutnya ini kita bahas tentang kendala aktif atau binding constraint. Nah, jadi di solusi optimal tadi, kapasitas mesin A dan mesin B itu kita pakai seluruhnya. Dan ini nunjukin kalau kedua mesin itu masuk ke dalam faktor pembatas utama dalam proses produksi. Jadi jika perusahaan itu ingin meningkatkan keuntungan, maka kapasitas kedua mesin itu perlu ditambah karena seluruh kapasitas yang tersedia itu sudah dipakai ataupun dimanfaatkan secara maksimal. Nah, selanjutnya ini keempat itu ada evaluasi terhadap model. Di hasil hasil evaluasi ini nunjukin kalau solusi yang kita dapat tadi itu memenuhi seluruh kendala sehingga sehingga model tadi itu dinyatakan layak. Selain itu, solusi tadi juga itu terbukti ngasih keuntungan paling tinggi dibandingkan titik-titik lainnya sehingga dapat dinyatakan optimal. Dan model yang dibangun juga dapat dinilai konsisten karena bisa nggambarin hubungan antara jumlah produksi, keterbatasan sumber daya, dan juga keuntungan perusahaan.
Tapi kalau kondisinya di dunia nyata itu berubah, misal harga jual atau kapasitas produksinya berubah, nah, maka itu model juga perlu diperbarui. Nah, jadi terakhir ini sebagai interpretasi manajerialnya, hasil penelitian ini berikan rekomendasi bahwa perusahaan itu sebaiknya mengalokasikan seluruh kapasitas mesin untuk memproduksi 40 unit produk P1 dan juga 20 unit produk P2 supaya mendapatkan keuntungan maksimum yaitu sebesar 2.200.000 per minggu. Dan jika perusahaan ingin meningkatkan keuntungan lebih lanjut, kita dapat menambah kapasitas mesin atau juga meningkatkan nilai jual produk. Nah, sekian penjelasan mengenai bab 2 dan juga bab 3. Selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu kesimpulan dasaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Aiman Aldivi. Baik, terima kasih untuk menyambarnya. Langsung aja untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari eh, studi kita itu adalah model matematika optimasi produksi berhasil disusun menggunakan pendekatan program linear dalam dua variabel, keputusan X1 dan X2, yang mewakili jumlah dua jenis produk. Fungsi tujuan dan kendala dirumuskan secara sistematis, yaitu fungsi tujuan berupa maksimasi keuntungan, yaitu Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2, sedangkan kendala mencakup keterbatasan sumber daya yang dinyatakan dalam pertidaksamaan linear. Untuk solusi optimal diperoleh melalui metode grafik dengan mengevaluasi semua titik pojok daerah visible. Nah, pada contoh kasus, solusi optimal adalah memproduksi 40 unit P1 dan 20 unit P2, menghasilkan keuntungan sebesar 2.200.000 per minggu. Ya per minggu. Boleh di scroll down? Nah, kedua kendala sumber daya aktif pada titik optimal menunjukkan bahwa kapasitas mesin menjadi faktor pembatas utama. Dan terakhir, pemodelan matematika terbukti efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang rasional dan terukur dalam perencanaan produksi. Dan untuk saran-sarannya, ini adalah saran-saran kita untuk pengembangan lebih lanjut dan implementasi praktis. Untuk studi kasus empiris, penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan model ini pada data nyata dari perusahaan manufaktur supaya uh, relevansi modal dapat diuji secara langsung dalam konteks industri tertentu. Untuk pengembangan modal dapat diperoleh dengan menambahkan lebih dari dua variabel keputusan dan kendala tambahan seperti permintaan, kualitas produk, dan lain-lain supaya kasusnya lebih kompleks. Untuk analisis sensitivitas, disarankan untuk melakukan analisis sensitivitas guna mengetahui beberapa solusi optimal terhadap perubahan parameter. Untuk pelatihan dan sosialisasi bagi perusahaan penting untuk memberikan pelatihan kepada manajer produksi dan perencana tentang penggunaan model matematika dan program linear agar memanfaatkan alat ini secara optimal. Dan terakhir, untuk integrasi dengan sistem informasi, model optimasi produksi dapat diintegrasikan dengan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP untuk memungkinkan pembaruan parameter secara real time dan pengambilan keputusan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi di pasar dan operasional. Boleh scroll di bawah. Dan eh, terakhir ini adalah referensi-referensi kita. Azmi boleh di scroll sampai ke bawah. Baik, sekian presentasi jurnal kami. Mohon maaf jika ada yang salah disampaikan. Dan semoga presentasi kita bisa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.